untuk wawancara mengenai modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan oleh pendidikan pembelajaran. Oke, terima kasih Bu waktunya. Kita langsung aja ke pertanyaan, boleh? Oke, silakan. Oke Bu, selama Ibu memimpin sekolah, bagaimana cara Ibu mengenali kasus-kasus dilema etika dengan atau bujukan moral? Dilematika itu keputusan yang benar dan benar. Iya. Kalau bujukan moral itu benar dan salah. Jadi dari situ kita udah bisa mengenalinya Bu ya. Apakah selama Ibu menjadi kepala sekolah sampai saat ini pernah bertemu dengan kasus dilema etika di mana ada nilai-nilai kebajikan yang berbenturan yang sama-sama benar Ibu? Ya itu tentu ada ya di setiap sekolah atau setiap kelompok pasti itu ada. Nah kebetulan kemarin ini ada seorang guru ya, yang anak kandungnya itu kurang sehat. Nah, jadi untuk beberapa hari beliau tidak bisa melaksanakan tugasnya mengajar di kelas. Nah, saya pun mengambil keputusan ini pun kan serba salah ini. Karena gurunya harus ngajar, di satu sisi lagi dia harus merawat anaknya yang sakit. Jadi mungkin agak berat mengambil keputusan. Tapi alhamdulillah di sekolah itu ada guru yang bertugas pustaka yang memang basicnya seorang guru. Nah, jadi beliau bisa menggantikan sementara guru yang merawat anaknya di rumah sakit tadi. Itu mungkin keputusan yang bisa diberikan untuk saat ini. Iya Ibu, berarti itu termasuk kasus dilema etika ya? Dilema etika, iya. Dilema etika. Satu sisi betul, iya, satu sisi betul dari segi manapun. Jadi kita ambil risiko yang paling kecil sekali. Wah salut nih Ibu nih. Itu makanya kami dari guru penggerak ini ada tugas demonstrasi kontekstual ini memang untuk bisa belajar pengalaman kepala sekolah. Karena secara belajar kami sudah nih Bu, teorinya kan sudah nih di modul, tapi prakteknya kan kepala sekolah. Jadi kami harus belajar banyak pengalaman kepala sekolah dalam memimpin. Mudah-mudahan itu bisa diambil contoh nanti. Amin, insya Allah ya Bu ya. Jadi Bu, bagaimana langkah-langkah Ibu dalam memutuskan suatu masalah di sekolah dalam pengambilan keputusan? Keputusannya itu tentu kita lihat dulu segi positif dan segi negatifnya. Jadi kita rembukan, kalau itu untuk keputusan bersama tentu kita musyawarah dengan teman-teman guru, rekan-rekan yang ada di sekolah. Jadi kita ambillah keputusan mana yang betul-betul bijaksana dan resikonya paling kecil. Nah itu mungkin yang kita laksanakan biasanya seperti itu. Iya Bu, mantap. Apakah cara itu efektif Bu selama ini? Insya Allah efektif, karena kan kita membuat keputusan itu harus yang betul-betul tidak merugikan seseorang atau yang lain gitu. Jadi harus bijaksana, bijaksana. Berarti Ibu melibatkan guru-guru di sekolah melibatkan, semua harus dilibatkan. Apalagi ini kan untuk kepentingan bersama. Jadi harus memutuskannya itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Jadi Bu, selama ini dalam pengambilan keputusan itu sendiri Bu, apakah Ibu langsung memutuskan saat itu juga, ataukah butuh waktu atau dijadwalkan nanti memutuskannya kapan gitu? Kalau untuk masalah yang urgent, yang harus diselesaikan hari itu, ya harus diselesaikan hari itu. Kalau itu yang urgent. Tapi kalau misalnya itu membutuhkan beberapa hari, misalnya kan yang tidak urgent, itu kita harus musyawarah dengan yang lain, kita ambil keputusan yang terbaik seperti itu. Beda dengan yang urgent ya. Berarti tergantung situasi dan kondisi ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Sangat bagus ya, sangat menginspirasi ya Bu. Jadi faktor-faktor apa sih yang selama ini menjadi pengambilan keputusan sama Ibu? Apa faktor-faktor yang membuat Ibu mengambil keputusan ini atau itu? Apakah ada nilai-nilai tersendiri? Kalau mengambil keputusan itu ya kita lihat dulu
sisi kemanusiaannya, Oke, betul. moralnya, Iya. ya. Kalau memang sisi misalnya kemanusiaan, misalnya tadi ada wali murid, ada siswa yang sakit, gurunya harus merawat anaknya. Nah, itu kan harus apa namanya? Ditanya lagi jiwa sosial kita Iya, gitu loh. betul, betul. Ke Berarti ada sosial sisi misalnya kemanusiaan, misalnya tadi ada wali murid, ada siswa yang sakit, gurunya harus merawat anaknya. Nah, itu kan harus apa namanya? Ditanya lagi jiwa sosial kita Iya, gitu loh. betul, betul. Berarti ada Kesosialan nilai. kita, jiwa-jiwa moralnya di situ yang harus kita lihat dulu. Nah, itu cara mengambil keputusan. Oke, baik Ibu. Berarti ada nilai-nilai kebajikan yang Iya, harus kita pertimbangkan ya Bu ya. pertimbangkan dalam mengambil Di keputusan. lain peraturan, Iya, betul. satu sisi peraturan, Iya, satu sisi satu ada sisi nilai-nilai lain yang harus kita kemanusiaannya. pertimbangkan. Iya, betul. Salah satunya kemanusiaan Bu. Oke Bu, ini mungkin kita udah sampai di penghujung. Ada satu pertanyaan lagi untuk sebelum penutupan. Apa sih Bu pembelajaran apa yang Ibu dapatkan dari cara pengambilan keputusan ini? Pelajarannya yang pertama, sebagai pemimpin kita harus bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Lihat sisi baiknya, diperkecil sisi negatifnya. Karena selain kita harus bijaksana, kita juga harus tegas, ya, tegas dalam peraturan dan bijaksana dalam kemanusiaannya. Jadi itu harus apa namanya? Harus sinkron gitu loh, harus saling mengisi antara ketegasan dan kebijaksanaan, seperti itu. Oke Bu, ya. baik, terima kasih, sangat menginspirasi sekali ya Bu ya cara Ibu mengambil keputusan. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja boleh? Boleh. Ya. Selama ini gimana sih cara Ibu untuk mengenali mana kasus dilema etika, mana yang butuhkan moral? Kalau bujukan moral kita kan udah tahu benar atau salah ya Bunda. Iya, betul. Yang dilema etika ini kan kita harus memutuskan banyak pertimbangan, karena kan benar sama benar. Iya, Tentu betul. kita harus memperhatikan juga pendapat warga sekolah, kan. Kemudian lingkungan sekolah. Nah, jadi cara mengidentifikasi masalah itu tentu kita harus menurut aturan supaya tidak melanggar hukum atau apa yang kebijaksanaan kita yang ada di sekolah. Jadi selama ini cara Ibu mengambil keputusan kasus dilema etika ini, di mana ada nilai yang berbenturan yang sama-sama benar, bagaimana caranya selama ini Bu? Yang jelasnya kita kan meminta pendapat dari warga sekolah ya Bunda ya, diskusi, diselesaikan terlebih dahulu mana yang kita anggap penting kan, melihat sudut pandang yang mana peduli, supaya tidak merugikan pihak sekolah, warga sekolah yang lain. Iya. Selama ini cara seperti itu efektif nggak Bu dalam pengambilan keputusan dengan diskusi saja seperti itu? Ya sebenarnya efektif juga ya Bunda, karena kita harus memikirkan dampak positif negatifnya kan. Makanya kita minta pendapat dulu sama warga sekolah supaya kita ngambil kesimpulan ini nggak salah gitu ya, kan. Kemudian kita juga mengaitkan dengan aturan yang ada di sekolah supaya juga tidak merugikan orang lain. Ya, Bunda. Apa tantangannya Bu selama ini? Ada nggak Bu tantangannya dalam pengambilan keputusan? Ya tantangannya sekarang itulah Bunda, ya kita harus ya keadilan kan. Ada rasa kasihan juga kan bagi yang guru yang yang paradigmanya sebenarnya Bu ya. Yang minusnya ini kan kita harus ibaratnya memotivasi bagaimana ke depannya. Ya otomatis kita harus ada pertentangan pendapat ya Bunda. Itulah tantangannya. Dari hubungan sosialnya jadi kurang enak ya ketika jadi, kita harus mengambil keputusan. Harus mengambil keputusan seperti itu. Oke Bu, selanjutnya apakah Ibu punya jadwal tersendiri atau waktu tersendiri dalam menyelesaikan kasus dilema etika atau langsung diputuskan saat itu juga? Biasanya kami ya kalau kejadian seperti itu kita kan misalnya kan kita ada evaluasi ya Bunda. Iya, betul. Evaluasi langsung saat itu kita apakan pembinaan, kita catat permasalahannya apa, kemudian kita cari solusi bersama. Mungkin saat ini kita tahu sekarang permasalahannya seperti ini, besok kita sambung lagi, bagaimana langsung ada waktu kita ini kan, waktu yang dijadwalkan untuk menyelesaikan. Apabila nggak selesai pada hari itu, benar. Oke. Jadi faktor-faktor apa aja yang Ibu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan?
Ya, yang jelas ya kita faktornya kan Bunda ya itulah tadi harus memperhatikan positif negatifnya Peraturan juga, Bu. peraturan di sekolah agar keputusan yang kita ambil ini bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa dilaksanakan untuk kedepannya gitu Bunda. Nah, yang jelas seperti itu Bunda. Ya berarti yang Ibu libatkan juga warga Iya, sih. selalu. Sebenarnya kan ada paradigmanya nih Bu, Iya. ada yang katanya peraturan, rasa keadilan lawan rasa Kemanusiaan, betul Bunda. lawan rasa kasihan. Iya. Ada yang pribadi lawan masyarakat, ya. Iya. Itu kan macam-macam Iya, prinsipnya. iya. Ada yang ambil keputusan berbasis rasa kepedulian. Kepedulian. Ada yang Iya, benar, berdasarkan tetap rasa peraturan itu kan biasa kepala sekolah Iya. kan ada yang fleksibel, ada Iya. yang kaku ya Bu Iya, ya. benar-benar. Oke, ini udah sampai di penghujung nih Bu. Satu pertanyaan lagi boleh ya Bu Iya, ya? boleh Bunda. Jadi pembelajaran apa yang Bu dapat dari tentang kasus dilema etika ini Bu? Yang jelas dalam pengambilan keputusan ya Bunda ya, dalam pengambilan keputusan, nah itulah kita tidak bisa mengambil sendiri keputusan, Nah, ya, belajar itu yang kita mengambil keputusan petik, ya. dengan bermusyawarah ya Bunda ya, memikirkan orang lain, memikirkan sekolah juga untuk kemajuan sekolah ke depan. Oke, baik Ibu, sangat menginspirasi nih Ibu Ya. kepala sekolahnya. Pantesan sampai 17 tahun karena ternyata banyak pertimbangan Ibu dalam pengambilan keputusan. Iya,